Alfa NPM 1910631080 Perkenalkan, nama saya Ayi Sukmawati, NPM 191063108007. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengembangan Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Teori Belajar Bahasa yang diampu oleh Ibu Sinta Rosalina, SPD MPD. Pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia. A. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut National Center for Competency Based Training tahun 2007, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan yang dimaksudkan dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. B. Jenis-jenis bahan ajar. Para ahli memiliki jenis-jenis bahan ajar menurut masing-masing. Seperti menurut Heinig dan kawan-kawan, tahun 1996, bahan ajar dibagi menjadi 5 jenis kelompok besar. 1. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, dan model. 2. Bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strips, overhead, transparansis, proyeksi komputer. 3. Bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. 4. Bahan ajar video seperti video dan film. 5. Bahan ajar media komputer, misalnya Computer Mediated Instruction atau CMI, Computer Based Multimedia atau Hypermedia. Langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajar. Kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Aspek afektif yang meliputi pemberian respon, penerimaan apresiasi, internalisasi, dan penilaian. Dan aspek psikomotorik yang terdiri atas gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Ketiga, memilih materi. Hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah atau ruang lingkup yang cukup memadai sehingga mempermudah pembelajar dalam mencapai standar kompetensi. Penentuan cakupan bahan ajar. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran, harus diperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif, fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek afektif, ataukah aspek psikomotorik. Sebab nantinya jika sudah dibawa ke kelas masing-masing, jenis materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain itu juga memperhatikan jenis materi pembelajaran dan memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran, sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh mahasiswa terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Penentuan urutan bahan ajar. Urutan penyajian bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Kedua, pendekatan hierarkis.
Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh. Dalam mencari sumber bahan ajar, mahasiswa dapat dilibatkan untuk mencarinya. Sumber-sumber yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada buku teks. Buku teks digunakan sebagai acuan dalam belajar. Buku teks berisi tentang materi yang akan dipelajari. Yang kedua ada laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian berupa karya tulis ilmiah yang bersifat faktual. Yang ketiga yaitu jurnal. Jurnal merupakan penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah, digunakan sebagai sumber acuan yang penulisannya berdasarkan hasil penelitian. Yang keempat ada pakar bidang studi. Pakar bidang studi ini dapat berupa pendapat dari para ahli pada bidang tertentu. Yang kelima ada profesional. Yang keenam ada buku kurikulum. Buku kurikulum ini berupa rencana pembelajaran. Yang ketujuh ada penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan. Hal ini dapat diwujudkan melalui koran, jurnal, maupun artikel. Yang kedelapan yaitu internet. Internet merupakan alat bantu yang paling canggih dalam menentukan sumber bahan ajar. Yang kesembilan ada media audiovisual seperti TV, video, VCD, maupun kaset audio. Dan yang ke-10 ada lingkungan. Lingkungan mencakup alam, sosial, seni, budaya, teknik, industri, dan ekonomi. Kesimpulan, dalam pembelajaran bahasa terdapat bahan ajar atau materi yang dikembangkan yang memuat aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pemilihan bahan ajar yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran serta menentukan sumber bahan ajar.